masuk surga berrombongan. Jadi kita harus optimis masuk surga, tapi bukan dari amal yang kita lakukan. Jadi kalau kita mengandalkan amal yang kita lakukan, kayaknya pesimis. Sebab kita juga tahu amal yang kita lakukan, kita pun juga tahu dosa dan maksiat yang kita kerjakan. Saya yakin semua jamaah pasti punya dosa. Nggih ngomong boten? Jujur kabeh. Sithik akeh lha niku benten gedhe alite niku benten. Maka ada dua hal yang kita menjadi tetap optimis bisa masuk surga. Yang pertama karena rahmat Allah. Jadi di antara rahmat Allah, dan Allah sudah menetapkan di dalam diri beliau, wa katabna ala nafsihi rahmah. Dan Allah sudah menetapkan pada dirinya yaitu sifat rahmah, sifat kasih sayang. Maka salah satu bentuk rahmat Allah, pintu surga itu jumlahnya masih lebih banyak dari pintu neraka. Pintu surga adalah cerminan dari rahmat Allah, sedangkan neraka adalah cerminan dari kemurkaan Allah. Tetapi jumlah pintunya masih lebih banyak pintu surga. Pintu surga ada 8, pintu neraka ada 7. Jadi masih luas rahmat Allah. Kemudian bentuk lain dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya bagi orang-orang mukmin untuk masuk surga itu sudah diberi modal yang luar biasa. Apa modalnya? Yaitu di dalam surah Al-An'am ayat 160. Jadi man jaa bil hasanati falahu asru amsalihha wa man jaa bis sayyiati fala yujza illa mislaha. Jadi modal besar itu adalah setiap orang mukmin yang melakukan amal soleh, satu amal soleh itu pahalanya 10 kali lipat. Dan ketika seorang mukmin melakukan satu perbuatan dosa, satu maksiat itu dihitung hanya satu dosa, sama dengan maksiatnya. Jadi man jaa bil hasanati, barang siapa datang kepada Allah dengan membawa kebaikan, dengan melakukan amal soleh, falahu asru amsalihha, maka baginya 10 kali lipatnya. Dan sebaliknya, barang siapa yang datang dengan membawa kejelekan, maka dia tidak dibalasi kecuali yang semisal. Jadi satu kebaikan nilainya 10, satu maksiat nilainya 1. Ini sudah modal besar. Maka rugilah, celakalah orang-orang yang nilai 1 ini bisa ngalahkan yang 10. Niki maksudnya pripun? Mosok siji iso ngalahke 10. Misalnya bal-balan, ini seneng bal-balan betul. Malaysia kali Brunei kemarin berapa nih skornya? Orang nonton. Jadi 11-0. Jadi 11-0. Kayak bal-balan waktu saya kecil. Ini skor kok nganti 11-0. Ya tetap menang 11 kan. Misalnya 10-0, ya tetap menang 10. Tapi ini kok 1 bisa mengalahkan 10. Maksudnya bar nindake 1 amal soleh, nindake maksiat 11. Jadi bar ngaji kan untuk ganjaran 10. Engko bar ngaji niku nindake dosa 11. Napa mawon? Ngapusi, suudzon, ngrenengi, ngrasani, ngelek-elek, utang ora nyaur, napa meneh, Pak? Oh, nganti 11. Berarti minus pinten? Minus 1. Lah sesuk bar maca Quran, nggih, maca Quran ya itu 10. Ya padha meneh, bar maca Quran ngapusi, ngrenengi, ngrasani, ghibah, wis macam-macam. Jumlahe napa?
11. Ora manggon. Tapi insya Allah alhamdulillah nggih kula yakin yen jamaah Masjid Al-Ma'arif Jabung niki tetap masih banyak kebaikannya. Ini salah satu bentuk rahmat Allah. Yang kedua, karena syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Rasulullah niku sangat sayang dengan umatnya. Maka pernah, kalau bahasa sekarang itu mengajukan proposal, permohonan kepada Allah agar beliau nanti di hari kiamat bisa menolong umatnya. Maka proposal permohonan Rasulullah kepada Allah ini diterima oleh Allah, tetapi dengan syarat. Syaratnya apa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wajib sholat malam setiap malam. Jadi sholat malam itu bagi Rasulullah hukumnya wajib. Jadi sepanjang umur beliau itu sholat malam demi apa? Asa ayat asaka maqama mahmudah. Semoga Allah mengangkatmu ke makom yang tinggi, yang mulia. Maqama mahmudah di dalam surah Al-Isra itu maksudnya apa? Rasulullah SAW diangkat derajatnya di hari kiamat nanti bisa memberikan syafaat. Tapi maaf, ayat ini tuh sering dipakai. Jadi sholat malam, sholat tahajud nanti derajatnya diangkat. Sholat tahajud, kenapa Pak? Pangkate munda. Sholat tahajud dagangane laris dan sebagainya. Padahal ayat itu sebenarnya untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka karena dua hal tadi, kita harus punya petingan amal. Petingan itu napa, Pak? Wah, amal pilihan, amalan andalan. Coba kita buka nih surah Az-Zumar 73. Surah ke-39 ayatnya 73. Wasiqal ladzina taqarrabahum ilal jannati zumara ila akhir ayat. Dan orang-orang yang bertakwa kepada Rabb mereka, orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, kelak akan diantar ke surga dengan berombongan. Coba Mas Fajar jenengan waos Mas artosipun. Surat Az-Zumar ayat 73. Dan orang-orang yang bertakwa kepada Tuhannya diantar ke dalam surga secara berombongan, sehingga apabila mereka sampai kepadanya yaitu surga dan pintu-pintunya telah dibukakan, penjaga-penjaganya berkata kepada mereka, kesejahteraan dititahkan atasmu, berbahagialah kamu, maka masuklah kamu kekal di dalamnya. Jadi wasiqal ladzina taqarrabahum ilal jannati zumara. Orang yang bertakwa kepada Tuhan mereka, kepada Allah, nanti akan diantar ke surga dengan apa? Berombongan. Tapi maaf ngapunten nggih. Rombongan di sini niku bukan rombongan pengajian, bukan rombongan jamaah, bukan rombongan organisasi, bukan rombongan napa? Warisan, bukan rombongan piknik, bukan. Sebab yang ngapunten ini ada pengalaman. Jadi masalah rombongan itu saya punya pengalaman. Jadi saya punya tetangga di Kartosuro itu menikah pikantuk Kyai Imogiri. Dapat informasi temen ini meninggal. Akhirnya kula takziah teng Imogiri. Sampai di rumah duka kita langsung sholat jenazah. Selesai sholat jenazah niku kula diseneni. Walih napa nih? MC nih. Jenengan kok rombongane sinten? Kok pun sholat jenazah? Lo nggak bingung, ditekaki rombongan ini sapa? Yang mriki sholat jenazah niku pripun, Pak? Misalnya ada tetangga yang meninggal kan, mengke sing ajeng nyolati jenazah monggo diimami ngoten nggih biasane sinten. Kalau sini kan adatnya seperti itu. Nah, ternyata mereka mboten nggih. Kula ngerti kok mboten ngertos langsung nyolake.
Lah kalau ditanya ngoten kula nggih refleks jawab nggih. Pokoke mikir cepet ngoten. Kula rombongane jenazah. Rodok bingung niku ya. Yen ora percaya jenengan tak ngerti. Akhire kalah nggih. Ning pun tanggap nggih. Oh anu, jenengan sedereke Kartosuro Solo nggih. Oh nggih pun, nggih sampun. Mboten sida diseneni nggih. Mergo rombongane sinten? Lah rombongane jenazah. Ternyata mereka niku adate sing nyolate niku rombongan pengajian, Pak. Jadi ini yang mau nyolatkan jenazah rombongannya Ustadz Fajar, wah sak muridnya nyolake. Mungkin Ustadz Sukron, wah sak murine. Muridmu pira-pira? Lho, mak punya murid masih mending ya, walaupun ada nabi niku ra duwe pengikut enten nggih. Jadi nabi berdiri seorang diri, selama dakwah niku belas ora enek sing percaya. Jadi siji ngadeg dhewe. Nanti di padang mahsyar itu ada nih, seorang nabi yang tanpa pengikut. Lah pengikut terbanyak tentu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi rombongan yang dimaksud sekali lagi bukan rombongan jamaah, bukan rombongan organisasi, bukan rombongan pengajian. Sebab ada yang memahami. Coba kita buka nih surah Al-Isra ayat 71. Jadi ini memaksakan rombongan ini rombongan jamaah, rombongan organisasi. Yauma nad'u kullu unasim bi imamihim. Jadi pada hari itu manusia akan dipanggil bersama imam mereka, bersama pemimpin mereka. Maka ketika SMA saya didakwai oleh teman, diajak masuk ke sebuah jamaah, tapi alhamdulillah saya nggak mau. Meskipun pernah ikut kajiannya, tapi akhirnya saya nggak ikut. Maka saya ditanya, nanti di hari kiamat di padang mahsyar itu dipanggil bersama imamnya, bersama pemimpinnya. Maka teman tadi bertanya, pemimpinmu sapa? Imammu sapa? Yen kowe ranti imam, sok neng akhirat plingu. Coba jenengan waos. Artinya Surat Al-Isra ayat 71 yang artinya, ingatlah pada hari ketika kami panggil setiap umat dengan pemimpinnya, dan barang siapa diberikan catatan amalnya di tangan kanannya, mereka akan membaca catatannya dengan baik, dan mereka tidak akan dirugikan didolimi sedikit pun. Berarti pada hari kiamat nanti dipanggil bersama imam pemimpin mereka. Kalau pemahaman imam itu pasti manusia, berarti nanti banyak sekali ya. Misalnya Muhammadiyah dipanggil bersama sinten? Kiai Haji Ahmad Dahlan. Nanti Kiai Haji Ahmad Dahlan di depan, terus yang derek Muhammadiyah di belakang. Terus yang kedua NU, sinten? Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Terus dan seterusnya. Nah kalau begitu sing mlebu surga sik dhewe sinten? Ya sing paling tua. Lah organisasi sing paling tua sinten? Sing masih eksis sinten? NU. Ya sing tua Muhammadiyah. Muhammadiyah itu tahun 1912, sedangkan NU tahun 1926. Kacek berapa tahun? 14 tahun. Berarti saya pundi? Neng boten ngoten niku pemahamane nggih. Yen ngono ya do pindah kabeh ngoten nggih. Wes aku tak mlebu dhisik, melu sing dhisik mosok ngenteni 14 tahun. Lah 14 tahun teng akhirat niku pun suwe banget nggih. Tapi sekali lagi bukan seperti itu. Dan imam di dalam surah Al-Isra itu catatan amal. Bukan apa? Bukan imam dalam pengertian pemimpin. Sebab tidak setiap lafaz imam itu artinya pemimpin. Coba kita buka nggih surah Yasin 12. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsainahu fi imamin mubin. Di ujung ayat itu nggih, dan segala sesuatu kami Allah jaga dalam imam yang nyata. Imam dalam surah Yasin ayat 12 itu artinya adalah Lauhul
mahfuz. Jadi tidak setiap lafaz imam niku artinya napa? Pemimpin. Maka yang dimaksud masuk surga dengan berombongan ini adalah rombongan sesuai dengan derajat amal yang sama. Jadi yang ahlus sholah bersama ahlus sholah. Yang ahlus siam bersama ahlus siam. Yang ahlus sodaqah bersama ahlus sodaqah. Maka di depan kita sudah sampaikan, kita harus punya petingan amal. Dan Allah membagi amal itu sebagaimana Allah membagi rezeki. Tapi maaf, ketika kita mendengar kata rezeki, niku yang ada di pikiran jenengan napa Bapak Ibu? Duit. Maka ketika pagi setelah subuh, sholat subuh, niku kata sing donga, Allahumma ini as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Tapi kadang mulut dan hati mboten sinkron. Mulutnya minta 3, hatinya minta nomor 2. Jadi ya Allah, kula nyuwun napa ilmu sing bermanfaat, rezeki sing sae, amal sing ditampa. Niki mulute, ning atine nomor 2 ya Allah. Rizqan thayyiban. Rizqan thayyiban saja sudah dipersempit napa? Duit. Mbok rasah basa-basi langsung mawon, duh Allah, kula nyuwun duit sing akeh. Lho kan nate to enten sing umroh. Kan dulu sempat viral nggih. Tengar Ka'bah niku ndongane pripun? Fulus ya Allah, fulus ya Allah. Duit ya Allah, duit ya Allah, duit ya Allah. Lho niki malah baik nggih to the point ora usah basa-basi nggih. Jenengan kan basa-basi, salat tahajud, ketok salat tahajud. Ning asline nyuwun apa, Pak? Ya rezeki meneh. Salat duha gen apa? Ya rezeki. Rezekine napa? Duit. Berarti basa-basi mboten? Lah apik sing to the point mong nggih. Dadi sakniki yen bar salat ndongane pripun? Ampun. Nggih tetep basa-basi. Nanti wajarane sapa kuwi? Saiki Masjid Al-Ma'arif ngger selesai napa rampung salat kok ndongane duit ya Allah, duit ya Allah. Wah. Itu ndak benar juga nggih. Jadi rezeki itu ada 2. Rezeki yang bersifat materi, insya Allah kita sudah paham ya. Duit, omah, anak dan seterusnya. Itu materi. Yang kedua, rezeki yang bermakna non materi. Contohnya apa? Ya amal soleh itu rezeki ya. Contoh ya, misalnya. Jadi ketika kita sujud terakhir di dalam sholat, ketika seorang hamba sujud itu adalah jarak terdekat dia dengan Allah. Maka perbanyaklah doa di dalam sujud. Jadi ketika sholat sujud terakhir kita selesai membaca doa sujud, boleh kita minta kepada Allah dengan doa-doa yang lain. Jadi kalau saya pribadi yang saya amalkan 3 ini. Allahumma amitni alal Islam, Allahumma ini as'aluka husnal khotimah, Allahumma rzuqni taubatan qabla mauti. Ya Allah, matikanlah aku dalam keadaan Islam. Ya Allah, aku mohon husnul khotimah, mati dalam keadaan Islam, husnul khotimah. Allahumma rzuqni, ya Allah, berilah aku rezeki taubatan qabla mauti, bisa bertobat sebelum mati. Berarti tobat niku nggih rezeki. Contoh meleh misalnya, ketika tadi jenengan tindak teng masjid ada niatan cari ilmu, niku ndonga tolabul ilmi mboten? Ora ndonga mulai ora mudeng-mudeng nggih. Dongane pripun? Pas teng SD kala men. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Ngoten to? Guru-guru TPA. Allahumma ngapa? Rabbi zidni ilma. Ya Allah, tambahkan untukku ilmu. Warzuqni, dan berilah aku rezeki fahma, faham mudeng.
Berarti ngaji mudeng niku nggih rezeki. Sebab enten nggih ngajine sregep, tekone sik dhewe, mudenge keri dhewe. Lah Imam Syafi'i itu pernah punya murid nggih. Ya tentunya mboten ngaji ngeten mulazamah nggih. Ada satu murid niku istimewa banget. Istimewane napa? Mudenge niku keri dhewe. Materi, setunggal materi niku dibaleni sampai 40 kali. Niku muridnya mboten mudeng. Niki enten mboten sing ustaz sesabar Imam Syafi'i. Baleni pisan ra mudeng, baleni ping loro ra mudeng, baleni ping telu ra mudeng. Pripun, Pak? Wis muyole ra bakat dadi wong pinter wae. Pakmu sapa to? Pake katut nggih. Mriko, oh pantesan pakmu ya bodoh. Lah, berarti pun napa gene gen bodoh wis kesel. Tapi ndak, beliau diulang sampai 40 kali. Sampai ketika tetap mboten paham, karena sayangnya beliau itu sampai beliau mengatakan, seandainya ilmu itu seperti nasi bisa disuapkan, kamu tak suapi ilmuku. Di napa, Pak? Disuapin niku basa rada alusin napa? Didulang. Yen kasar? Iki rada nesu wis rasa tak dublak ke ilmuku saking jengkel. Mosok napa ping 40 mboten hafal. Tapi kula yakin nggih mboten enten ustaz sakniki kok nyampaikan materi diulang-ulang sampai 40 kali. Wong dibaleni ping 2 wis digrenengi nggih. Pripun? Wis tahu. Dek iki kae wis tahu. Baleni meneh. Lagi dua kali. Maka yang jadi ustaz, saya sarankan ya, kalau ngisi pengajian, ampun ngejak anake sing isih cilik. Jadi saya nggak pernah Pak, sejak dulu. Saya ngisi kajian itu sampai mana-mana, bluro macam-macam. Tapi saya nggak pernah ngajak anak saya yang masih kecil dulu, nggak pernah. Sebab nopo kula khawatir. Lah pernah ya ada ustaz temen jadi ustaz kalau ngaji ngajak anake. Lah pas nyampaikan ngeten iki asik-asik ke anake nyeletuk, "Bi, lah pendek iki kan wis disampaikan ning kono to, Bi." Wah, rahasiane napa? Konangan lele ning kono, ning kene urung meneng wae. Lah, kula gen mboten konangan, akhirnya mboten ngejak napa? Ketok ya ngono kuwi ya. Ya sama lah ustaz-ustaz juga gitu. Ustaz-ustaz besar aja ngisi-ngisi paling dirubah sedikit banyak. Maka apa? Kembali ya. Allah membagi amal sebagaimana Allah membagi rizki. Maka Imam Malik itu pernah punya teman namanya Abdullah bin Abdul Aziz Al-Umari. Jadi Imam Malik itu ya kalau sekarang seperti Syekh Ustadz lah, ngajar hadis dan sebagainya, ngajar ilmu. Sedangkan Abdullah bin Umar bin Abdul Aziz Al-Umari ini ahli ibadah. Salat sunah sregep, maca Quran sregep, sedekah sregep, puasa sunah sregep. Maka beliau mengkritik kalau bahasanya, kalau di teksnya itu, wahai Imam Malik, kamu tinggalkan dakwah kamu. Jadilah kamu ahli ibadah. Maka beliau menjawab, wahai saudaraku, sesungguhnya Allah membagi amal sebagaimana Allah membagi rizki. Dan engkau tahu menyebarkan ilmu adalah sebuah kebaikan. Dan engkau dalam posisimu juga sebuah kebaikan. Dan Allah kadang membukakan satu pintu, tidak dibukakan pintu yang lain. Ada yang dibukakan pintu sedekah, tidak dibukakan pintu sholat sunnah. Ada yang dibukakan pintu baca Quran, tidak dibukakan pintu sedekah dan seterusnya. Dan aku ridho dengan pembagian Allah, dan semoga engkau juga ridho dengan pembagian Allah. Insya Allah kita berdua dalam kebaikan. Sebab Bapak Ibu sekalian, kadang yang menjadikan orang sombong salah satunya adalah ziyadatul ilmi atau ziyadatul ta'ah. Amale munda, ketaatane munda, terus orang lain direndahkan. Hati-hati. Jadi misalnya bertambah amal, bertambah ilmu, itu kadang terjangkiti penyakit sombong. Bentuknya apa? Satu, senengane biji wong liya, biji nggo nyalahke. Jadi sarora kepeneran, Pak. Jadi maaf misalnya ngenten ya. Misalnya ada yang hafal Quran. Hafal Quran
lulusan pondok niku biasanya sing lagi lulus ngoten nggih. Lagi lulus niku kan rumangsa napa, Pak? Enek lagi sinau maca Quran salah, seneni. Jadi nyalahkan itu bukan dalam rangka membimbing, tetapi kadang mencari-cari kesalahan, tujuannya apa? Untuk menjatuhkan. Ada yang ahli fikih misalnya, ada mbah-mbah yang baru belajar sholat, wah niku di biji tenanan, kayak cah sekolah nih kok praktek napa? Sholat. Delalah maaf nggih pas sujud niku ngeten, suku napa? Tangan dua niku delosor, kaya napa? Kirek. Wah, Mbah. Kirek niku ngopone napa, Pak? Walau jenengan yen pas nesu mutu yen ra nesu kon ngomong asu angel men. Wah, ketularan iki, ketularan Jogja niki. Mbah, salatmu salah, Mbah. Mosok salat kaya kirek. Wah, salat meleh, ya takbire mungkin kurang pas nopo. Mbah kurang pas, Mbah salate njurang. Takbir kok kaya. Lah kan kadang ngenten Mbak enten sing Allahu Akbar. Keduren. Enten sing donga bareng kadang dongane niki ngenten. Lah niki doa napa istisqa nyuwun hujan. Kalau ndak ya bisa gini, bisa gini, bisa gini nggih. Yen sampai ngenten iki ketoke kabotan. Jaluke gede gitu nggih. Ndak, tapi itu napa? Untuk salat istisqa. Ketika sujud nggih sukune mboten bathuk dikritik meleh. Mbah, sujudmu salah. Akhire salat salah wae wis rasa salah. Lagi enten sing sregep nang masjid, ra tau nang masjid dilokke. Dengaren Mbah nang masjid. Nah wis. Nah nang masjid dilokke, nang masjid dilokke. Ini kadang penyakit napa orang berilmu. Menilai orang lain bukan untuk napa membina, tetapi napa untuk menjatuhkan. Yang kedua, maunya orang lain itu seperti dirinya, Pak. Jadi yang dhewe sregep tahajud, wong liya ya kudu sregep tahajud. Yang dhewe niku pinter maca Quran, liyane ya kaya kudu pinter maca Quran. Yang dhewe sregep sedekah, wong liya kudu sregep sedekah. Ini masalah karena tidak semua diberi kemampuan yang sama. Maka pernah terjadi nih anak kiai salat tahajud. Bar salat tahajud keliling desa. Niki desa niki napa Pak? Jagung nggih. Wah, keliling. Ning mboten kula sebut jenenge mawon. Jagung. Lah bar ngoten ternyata lampune jek do mati nggih. Akhire mantuk komen. Sak desa Jagung iso salat malam ternyata aku tok. Liyane do turu basane kasar pripun, Pak? Napa? Sing luwih kasar melih. Luwih kasar. Pitik mati mboten dibeleh. Niku jenenge napa? Ditambahi M. Wong sak desa iki do. Wah. Dah bapake le wis rasa salat. Salatmu ora kanggo. Ini napa? Penyakit yang kadang menimpa orang yang napa? Ziyadatul amal atau ziyadatul to'ah. Seperti tadi. Maka kita harus punya petingan amal tanpa harus merendahkan saudara kita yang petingan amalnya berbeda. Seperti temannya Imam Malik ya. Dia ahli ibadah, maaf sedikit merendahkan Imam Malik. Karena apa? Allah membagi amal sebagaimana Allah membagi rezeki. Maka nanti ketika wasiqal ladzina taqarrabahum ilal jannati zumara. Monggo, kan ada Pak sing fisike ra sehat, yen dienggo poso malah tambah lara. Diganti amaliyane. Misalnya napa? Sedekah. Lah kadang ngeten nggih. Orang yang belajar fikih ndak diiringi dengan akidah niku cenderung nyepeleke. Tapi kalau belajar akidah tidak diiringi belajar fikih niku jadi ekstrim, inginnya serba ideal. Padahal maaf, cabang iman kan ada interval. Yang terendah niku kan nyingkirke duri niku ya iman. Sing paling tinggi la ilaha illallah, ada interval 70.
Lah maunya niku napa sing paling dhuwur. Contoh ngeten misalnya. Karena saya pernah ditanya tentang sholat jamaah. Maka kalau tidak belajar fikih, belajar akidah ingin ideal, ya kalau mampu silahkan ya. Misalnya ada sahabat, ini ideal kan, contoh ideal ya. Sholat jamaah, setiap kali beliau pernah ya, bukan setiap kali, beliau pernah masbuk tertinggal imam, mboten tertinggal sak rakaat, cuman apa? Telat takbiratul ihram. Niku langsung napa? Mikir, sing marai aku telat salat iki apa to? Wah, jebule aku mau jek ngurusi sawah. Esuke niku sawah didol, Pak. Coba yen jenengan niki praktekke, jenengan adol napa? Manggon ning sawah didol. Wow. Telat mergo sepeda motore didol. Toko, ngurusi toko, selat. Nah ini masuk Quran iki. Telat mergo mijet, sing didol apa, Pak? Napa nih? Krimen iki jenenge apa, Mas? Jadi ya, kita nggak mampu. Ya. Tapi ada juga, Pak, ada yang punya kiat melatih diri. Jadi kalau sholat masbuk, niku di rumahnya ada kotak, masukkan sedekah. Jadi kalau misalnya saya sholat kok telat dikafaroi, didendo awake dhewe terus napa sedekah. Lah niki monggo kotake infak teng omah niku ditambah siji. Napa? Tulise masbuk. Masbuk yayasan napa? Yakin mesti sing kebak sik dhewe sing pundi? Sing masbuk. Sebab napa? Telat terus. Masbuk nyemplungi. Keliyane malah ra kebagian. Maka ini apa? Fikih harus diikuti akidah. Jadi monggo jenengan petingan amalnya apa itu kita napa lazimi ya. Yen pengen salate apik, sedekah apik, dadi ustaz, tahajude apik, nang lho. Nah, ketoke ya 1.000 nggih, 1.000. Karena apa? Allah membagi amal sebagaimana Allah membagi rezeki. Yang diberi rezeki baca Qur'annya bagus dilazimi. Yang sedekah kuat dilazimi. Sing poso sunah dilazimi. Jangan sampai ndak punya petingan, Pak. Yen mboten punya petingan nanti dipanggil 8 pintu surga nggih. Ahlu sedekah ora katut nggih. Napa? Ahlu shalah ora katut. Ahlu siyam ora katut sampai 8 niku ora katut. Mung bingung mawon nggih. Akhire napa? Lah gandeng pintu surga 8 wis ditutup. Nah, kepeksa masuk 7 pintu neraka. Naudzubillah min dzalik. Jadi berangkat dari surah Az-Zumar, wasiqal ladzina taqarrabahum ilal jannati zumara. Orang-orang yang bertakwa nanti akan diantar ke surga niku dengan berombongan. Diantar di sini adalah dimuliakan oleh Allah. Ahlul jannah nanti masuk surga niku dengan berkendaraan. Jadi mboten jalan kaki, setelah lolos dari sirat, kan prosesnya nanti kan di padang mahsyar, seluruh proses sudah dilalui. Proses terakhir adalah sirat. Kemarin sudah kita kaji, keadaan sirat itu gelap, maka yang bisa menyelamatkan kita punya cahaya. Maka salah satu cahaya adalah uwan. Napa Pak uwan? Uban. Jadi ketika kita beruban, mboten sah isin, mboten sah malu, mboten sah dicabuti, mboten sah disemir. Sebab itu nanti jadi napa? Cahaya. Tentu uban fil Islam ya. Ibu-ibu gampang, ora ketok ubane wong ngangge napa? Bahkan ada yang pakai kerudung, niate nutupi. Bapak-bapak gen mboten ketok dinten apa, Pak? Oh disemir. Disemir tapi enggak boleh hitam. Disemir napa? Selain hitam. Monggo jenengan niru pesulap merah. Disemir napa? Sing nyontoni sinten? Jamaah Masjid Al-Ma'arif sakniki rambute yen rabang ijo. Wah ning pengen jadi masalah meleh, jadi masalah. Jadi monggo kita punya petingan.
Sing sregep ngaji nggih sregep ngaji, salat sunah nggih salat sunah, sing napa sedekah nggih sedekah, syukur sebagian besar nggih. Tetapi dengan catatan jangan pernah merendahkan orang lain yang petingan amalnya berbeda. Karena ada yang mampu sholat sunnah, tidak mampu poso. Mampu poso, orang mampu sedekah. Sebab ya orang duwe tenang. Sedekah dalam pengertian materi. Yang sedekah senyum, maksud orang mampu. Mungkon ning nggih enten lho, enten. Lho kula niki sampai apal, Pak. Sampai apal. Saking ngisi kajian kan di banyak tempat. Maksudnya ngeten mboten apal materine. Pesertanya niku nggih, di setiap tempat mesti ada salah satu peserta liyane guyu, niku kurang guyu dhewe. Apa cek kurang lucu ya? Jadi lainnya niku guyu, mawon ngeten. Delah guyu pisane telak. Liyane meneng malah. Wah, lainnya ya dadi melu. Ini jadi senyum ya. Ini semoga memberikan manfaat kepada kita. Semoga kita nanti ketika dipanggil salah satu dari pintu surga kita katut ya. Allahumma amin. Syukur-syukur. Tapi enggak yang dimaksud silahkan masuk surga dari pintu yang kamu sukai. Itu bukan ngulung pintu kayak cah cilik, nyoba pintu siji, pintu loro ndak. Tetap pintu yang terbaik dari derajat amalnya. Jadi tetap melalui pintu yang amalnya paling baik. Jadi kalau baik semua kan tetap ada yang terbaik. Pintu sholat lolos, pintu puasa lolos, pintu sedekah lolos. Maka tetap dia akan masuk dari pintu yang amal sunnahnya paling banyak, paling baik. Semoga memberikan manfaat. Aku qouli hadza fastaghfirullah li wa lakum wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.